Halo sahabat Altin ya, selamat malam. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda. Umumnya kita tahu ya, speed, agility, dan quickness itu sering digunakan pada banyak cabang olahraga. Tetapi sifatnya adalah yang speed yang sifatnya umum ya. Orang berlari dengan bentuk gerakan yang cepat dalam bentuk jejaring ya. Kemudian juga pergerakan ke kiri, ke kanan untuk agility dan juga aksi reaksi. Ya, kalau di dalam apakah itu tinju, ya, atau cabang-cabang olahraga bela diri, katakanlah kickboxing, wushu, ya, muay thai, ya, meskipun posisinya berbeda, tapi intinya segalanya sama. Ya. Prinsip utamanya adalah sama. Bagaimana kita berlatih untuk membangun kecepatan gerak. Supaya Anda tahu, kecepatan gerak kita tidak membutuhkan berpikir, ya. Tetapi bagaimana aktivitas dilakukan secara cepat. Cepat artinya dilakukan tidak setengah-setengah cepat, tetapi latihan kecepatan dilakukan secara full atau secara maksimal. Jadi kalau orang melatih kecepatan atau melatih speed, maka tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah kecepatan, ya. Dan waktunya itu terbilang pendek. Ya. Jadi kalau Anda mau melatih speed, kita melakukan gerakan ya antara 0 sampai 4 detik, atau yang biasa kita kenal dengan speed anaerobik alaktik, atau Anda bisa melakukan latihan speed dalam ya di atas 4 detik sampai 10 detik. Ya, itu Anda melakukan yang speed anaerobik tetapi sifatnya adalah laktisit. Artinya Anda melakukan aktivitas, Anda tidak mengkonsumsi oksigen, tapi asam laktat ya terdapat atau menghasilkan asam laktat. Itu adalah bentuk latihan speed. Bagaimana kemudian latihan agility itu? Latihan agility atau latihan kelincahan, Anda tidak bisa juga melakukan bentuk latihan yang lama karena Anda dibatasi waktu. Ya, Anda bisa 0 sampai 15 detik. Bentuk gerakannya juga adalah maksimal, tetapi melakukan pergantian posisi, pergantian gerakan kaki, dan pergantian gerakan tangan, dan seterusnya. Anda melakukan bentuk latihan agility, Anda melakukan perubahan posisi, perubahan tempat, perubahan kedudukan, perubahan pola pikir untuk melakukan aktivitas apakah itu jab, strike, hook, dan uppercut ya. Tetapi kalau Anda melihat yang sifatnya quickness, maka Anda melatih aksi dan reaksi. Ada stimulus yang masuk dan bagaimana kemudian kita meresponinya. Sehingga Anda dirangsang untuk, katakanlah saya mengangkat pukulan tangan kanan, maka Anda melakukan pukulan strike. Ya. Kalau saya mengangkat pukulan lengan atau pad di lengan kiri, maka Anda pukulan jab. Kalau saya melakukan gerakan seperti ini, berarti Anda melakukan hook ya. Kalau saya posisinya seperti ini, berarti Anda melakukan pukulan uppercut. Itu adalah bagaimana saya memberikan stimulus kepada Anda. Anda berpikir bahwa ketika saya mengangkat begini, maka Anda akan memukul pukulan strike. Itu adalah aksi dan reaksi atau quickness ya, aksi dan reaksi. Itulah bentuk-bentuk latihan yang biasanya kita peragakan melalui punching pad yang sering dilakukan oleh cabang-cabang olahraga bela diri yang sudah saya sampaikan tadi ya. Bisa boxing, bisa kickboxing, bisa wushu, bisa tarung derajat, bisa juga muay thai, bisa juga untuk cabang-cabang olahraga bela diri yang lain termasuk yang menggunakan kaki ya, taekwondo ya, ataukah juga bisa di pencak silat. Sejauh mana kemampuan pelatih untuk mendesain sebuah program latihan ya untuk merangsang kecepatan, merangsang kelincahan atau agility, dan merangsang aksi reaksinya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda, sehingga Anda bisa memilah-milah bagaimana melatih kecepatan saja, speed saja, bagaimana melatih agility-nya saja, kelincahannya saja, dan bagaimana melatih aksi reaksinya saja atau quickness. Bisa dilakukan secara terpisah, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan. Karena pada intinya sekali lagi catatannya adalah kalau Anda melakukan speed, agility, dan quickness, ya di dalam latihan speed itu biasanya sudah tersirat di dalamnya ada kecepatan merubah gerak dan kemudian kecepatan balikan ya, stimulus dan respon. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan kepada Anda di kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan salam sahabat Altin ya.